Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Kita masuk ke bagian 2 atau part 2 di tes substantif, tes kemampuan literasi dan numerasi, yakni antonim. Bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan ada link di atas. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tes antonim. Nah, antonim ini ialah lawan kata. Ya, kalau sinonim kemarin itu ialah persamaan kata. Nah, tips dan trik hadapi tes antonim di sini dapat kita lihat bahwa jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda dibandingkan yang lain, maka pilih kata yang berbeda tersebut. Oke. Tips kedua, jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikan. Kemudian cari kata yang berlawanan dalam jawaban. Nah, begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan berdasarkan bahasa yang sebenarnya, kemudian cari lawan kata dalam pilihan jawaban. Jika terdapat dua kata yang berlawanan dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya merupakan jawaban. Ya, ke tips keempat, jika Anda sama sekali tidak tahu makna kata soal tetapi pernah mendengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat, kemudian cari lawan katanya dalam pilihan jawaban. Nah, kemudian tips selanjutnya ialah jangan sampai terkecoh memilih jawaban ya, karena dalam pilihan jawaban sering disertakan sinonimnya. Oke. Bisa karena terbiasa. Jadi mari kita latihan ya mengerjakan contoh-contoh soal. Oke, di sini ada 10 soal. Kita ke soal pertama, yang ini stagnan. Ya, jadi kata stagnan inilah yang akan kita cari antonimnya ya. Apakah A stabil, B tetap, C berubah, D statis, dan E menetap. Ya, mudah ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Ya, jadi pilihan jawaban A, B, D, dan E memiliki makna yang sama satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin salah satunya merupakan jawaban. Sebab jika salah satunya merupakan jawaban, maka tiga yang lain juga merupakan jawaban. Nah, contohnya stabil, tetap, statis, menetap itu memiliki arti yang sama ya. Jadi, pilihannya yang paling tepat tentu C, berubah. Oke, kita ke soal berikutnya ya teman-teman. Individu. Nah, apakah antonim dari individu ini? Apakah A. Manual, B. Unit, C. Aliansi, D. Kolektif, atau E. Satuan? Ya, menurut teman-teman jawabannya apa? Ya, tentu jawabannya jelas ya, D ya. Ya, sebagian besar dari Anda pasti sudah mengetahui arti kata individu karena dalam kehidupan sehari-hari sering kita gunakan ya. Misalnya dalam mengumpulkan uang sumbangan, jika ada yang menyumbang sendiri-sendiri dapat disebut sebagai individu. Tetapi jika bersama-sama disebut kolektif. Nah, jadi lawan kata atau antonim dari individu adalah kolektif. Jawabannya D. Oke ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, generik ya. Apakah antonim atau lawan kata dari generik? Apakah A. Khusus, B. Umum, C. Lazim, D. Luar biasa, atau E. Ampuh? Oke, teman-teman sudah dapat jawabannya? Nah, kita lihat ya. Jawabannya adalah A. Ya, khusus. Pilihan jawaban B merupakan sinonim dari pilihan jawaban C dan pilihan jawaban D hampir sama dengan E. Nah, dengan demikian jawaban yang paling mungkin yang tidak ada padanannya dengan kata lain adalah kata khusus. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. A ya, khusus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 4, gasal. Ya, apakah lawan kata atau antonim dari gasal? Apakah A. Ganjil, B. Pecahan, C. Cacah, D. Bulat, E. Genap? Ya, jawabannya adalah E. Genap. Dalam pilihan jawaban terdapat dua kata yang berlawanan. Nah, coba kita perhatikan
A dan E ya. Ganjil dan genap. Kemungkinan salah satu merupakan jawabannya. Ya, gasal memiliki arti ganjil. Gasal artinya ganjil. Jadi lawan kata dari ganjil adalah genap. Jadi lawan kata juga dari gasal adalah genap. Ya, jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Etis. Apakah lawan kata dari etis? Apakah A. vulgar, B. sopan, C. bermoral, D. santun, E. baik. Nah, mudah ya teman-teman? Ya, teman-teman pasti tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Ya, vulgar ya. Jika teman-teman sudah mencoba atau membaca contoh soal nomor 1 sampai 4 tadi, maka teman-teman akan langsung mengetahui jawabannya. Pilihan jawaban B, C, D, dan E memiliki makna kata yang hampir sama ya. Sopan, bermoral, santun, dan baik ya. Tidak mungkin salah satunya merupakan jawaban. Jadi jawaban yang dapat dipastikan adalah vulgar ya. Kemudian soal nomor 6, afirmatif. Nah, ini juga sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat jawabannya. Pilihan soalnya terlebih dahulu. Apakah A. positif, B. negatif, C. baik, D. husnudzon, atau E. konfirmatif? Ya, antonim ya teman-teman, lawan kata. Apakah lawan kata dari afirmatif? Ya, tentu jawabannya adalah ya B ya. Dalam soal di atas terdapat dua kata yang berlawanan. Ya, kita perhatikan bagian A dan bagian B ya. Positif, negatif. Nah, sedangkan positif memiliki kesamaan makna dengan jawaban lain ya, yaitu baik, sehingga tidak mungkin jawabannya adalah positif. Oleh sebab itu, dapat dipastikan ya jawabannya adalah negatif. Bagi teman-teman yang pembenaran katanya luas, teman-teman pasti paham ya, afirmatif itu adalah positif. Nah, lawan kata dari positif ialah tentu negatif ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, sini plural ya. Apakah antonim dari plural? Ya, kita lihat pilihannya. Apakah A. bersama, B. satu, C. eka, D. tunggal, ataukah E. melebur? Nah, kita perhatikan ya jawabannya. Ya, teman-teman sudah jawab? Oke? Ya, jadi jawabannya adalah D ya, tunggal. Ya. Nah, di sini pembahasannya. Jika teman-teman menyimak soal nomor 1 hingga 6, nah, teman-teman tidak akan kesulitan menjawab soal nomor 7 ini. Karena jawabannya adalah, ya, tunggal ya. Karena dari pilihan jawaban A, B, C, dan E memiliki makna yang hampir sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, tunggal. Ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 8. Ya, remisi. Apakah antonim atau lawan kata dari remisi? Apakah A. penambahan, B. abolisi, C. anulir, D. pengurangan, atau E. keringanan? Ya. Ya, teman-teman silakan jawab. Ya. Kita lihat jawabannya. Ya, tentu jawabannya adalah A ya, penambahan. Ya. Kita sering dengar di televisi atau baca komik atau baca webtoon atau baca novel ya, atau serial di Netflix ya misalnya, maka Anda tidak akan asing dengan kata remisi ya, yang memiliki arti pengurangan masa tahanan. Nah, jadi antonimnya dari kata pengurangan ialah penambahan. Ya ya. Ya, jadi jawabannya adalah A ya, penambahan. Antonim dari remisi adalah penambahan. Oke. Kalau sinonimnya dari remisi ya pengurangan ya D, tapi yang diminta adalah antonimnya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita cek ya. Kita lanjut ke nomor 9. Waruga ya. Apakah antonim dari waruga? Apakah A. raga, B. fisik, C. jiwa, D. tubuh, atau E. rangka? Ya. Jadi jawabannya apa teman-teman?
Ya, jawabannya adalah B ya, fisik. Kita lihat pembahasannya. Pilihan jawaban A, B, D, dan E ya sudah pasti bukan jawabannya. Trik mengerjakannya sama seperti soal-soal nomor 1 sampai dengan 6 tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jiwa ya. Di sini mohon maaf ya, jawabannya adalah jiwa, C, jiwa ya. Oke, nomor 10 higienis ya. Apakah antonim atau lawan kata dari higienis? Ya, gampang banget ya teman-teman. Apakah A bersih, B keruh, C putih, D bening, atau E kotor? Ya, jawabannya adalah E ya, kotor. Higienis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti bersih ya. Maka tinggal dicari lawan kata dari bersih dalam pilihan jawaban, sehingga ditemukan antonim dari kata higienis, yakni kotor ya. Nah, baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi beberapa contoh soal dari antonim. Mungkin teman-teman berpikir, wah mudah banget ya. Tidak ya, jadi ini merupakan contoh untuk soal-soal lainnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut soal antonim ini ya. Jangan lupa subscribe untuk channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya. Oke. Sampai berjumpa di video-video latihan soal untuk tes PPG Prajabatan selanjutnya. Assalamualaikum.